Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel tutorial kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TQ.27 membahas osilator harmonik tanpa persamaan diferensial. Sebelumnya kita sambut terlebih dulu Hari Kuantum Dunia 14 April hari ini. 14 April dipilih sebagai Hari Kuantum Dunia dalam konteks bahasa Inggris. April 14 adalah 4.14. 4.14 adalah 3 angka pertama dari tetapan Planck. 4,1356677 kali 10 pangkat minus 15 elektron volt sekon. Jika dibulatkan menjadi 4,14. Nah, kita tahu bahwa tetapan Planck adalah tetapan fundamental yang melandasi dunia kuantum, yang memisahkan era sebelumnya, era Newtonian, Maxwellian, dan era kuantum. Nah, pada tanggal 14 April 2025 juga kita ganti nama channel Tadarus Kuantum menjadi tutorial kuantum untuk lebih mendekatkan channel ini pada orang-orang yang tertarik pada dunia kuantum. Sekali lagi, selamat Hari Kuantum Dunia. Sekarang kita kembali pada masalah kita, osilator harmonik, yaitu sistem yang terdiri dari pegas dengan konstanta K dan balok bermasa M, ditarik dari posisi timbang dan kemudian dilepas, maka akan bergerak osilatif dengan frekuensi omega, dan sistem mempunyai energi potensial setengah kx kuadrat. Karena itu persamaan Schrödinger system diberikan oleh bentuk persamaan diferensial ini, atau dapat dituliskan operator bekerja pada fungsi V. Nah, bentuk ini adalah bentuk diferensial. Nah, kita nyatakan dalam operator momentum P dan operator posisi X menjadi seperti ini. Nah, bagian diferensial ini yang sekarang kita tinggalkan dan telah dibahas pada video terdahulu, yaitu TQ.17 dan TQ.18. Nah, persamaan dalam momentum dan posisi kita nyatakan dalam persamaan Eigen H V sama dengan E V. H adalah operator Hamiltonian berbentuk seperti ini. Nah, ingat kita mempunyai persamaan sederhana yang sudah relatif kita kenal, x kuadrat kurang a kuadrat, kemudian diuraikan menjadi perkalian x tambah a dan x kurang a. Jika x kuadrat plus a kuadrat, maka perkaliannya adalah x plus
IA kali X min IA. Nah, apakah H dapat diuraikan seperti di atas? Jawabannya tidak. Sebabnya antara posisi dan momentum XP itu tidak komut. Tetapi komutator XP sama dengan IH coret. Karena itu perkalian ruas kanan di atas dijabarkan akan menjadi seperti ini. Suku terakhirnya tidak sama dengan 0, tetapi sama dengan IH, sehingga ungkapannya menjadi seperti ini. Nah, dua suku pertama tidak lain adalah H. Dengan demikian perkalian itu sama dengan H kurang H coret omega per 2. Jika dibalik, maka diperoleh H tambah H coret omega per 2. Dengan kata lain, H itu sama dengan ini, atau jika perkaliannya dibalik, itu sama dengan ini. Selanjutnya, definisikan B dagger, B salib, B pedang seperti ini, dan B sama dengan ini, maka H dapat dituliskan sebagai B pedang kurang H coret omega per 2, atau seperti ini. Nah, karena ini sama, maka jika dikurangkan itu akan sama dengan 0. Dan itu berarti komutator antara B pedang sama dengan H bar omega. Nah, jika didefinisikan lebih lanjut, yaitu A dan A pedang seperti ini, maka komutator menjadi sederhana, yaitu A pedang sama dengan 1. Dan Hamiltonian dapat dituliskan dalam bentuk ini, atau, nah, jadi pembalikan A pedang A menjadi A pedang itu berbeda di tanda plus minus setengah, ya. Nah, bentuk ini nanti akan kita gunakan. Nah, selanjutnya persamaan eigen kita tuliskan dalam notasi Dirac seperti ini. Nah, ini disebut vektor ket V, ya. Jadi ket V, atau ket V saja, dan mempunyai pasangan dual yaitu bra V, yang tidak lain adalah Hermite conjugate dari ket V, ya. Nah, jika H Hermitian, maka Hermite conjugate dari H itu akan sama dengan H itu sendiri. Nah, kembali pada ket eigen V. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa ket V itu adalah ket eigen dari H dengan energi eigen E. Nah, pertanyaannya, bagaimana A pedang ket V sebagai apa? Nah, untuk itu kita tuliskan sebagai ket V, dan kemudian kita kenai operasi Hamiltonian, dan Hamiltoniannya dituliskan dalam bentuk A pedang A tambah setengah.
dan ket psi-nya kita uraikan dalam bentuk asal A pedang ket psi. Nah, kita pisah atau urai menjadi dua suku. Nah, suku pertama H coret omega A pedang itu. Nah, kita punya ungkapan H seperti ini. Itu berarti bahwa A coret omega A pedang itu sama dengan H plus setengah H coret omega. Karena itu jika disubstitusi ke persamaan di atas, akan kita dapatkan uraian seperti ini. Dan jika kita tata kembali, H bekerja pada ket psi itu didapat nilai eigen E. Nah, kita tata kembali, kita tuliskan dalam ket psi, maka diperoleh bentuk ini. Dan itu berarti bahwa ket psi adalah ket eigen dari H dengan nilai eigen H tambah H coret omega. Artinya A pedang itu menaikkan keadaan atau vektor ket psi menjadi ket psi ya, dengan nilai eigen bertambah dari E menjadi E tambah H coret omega. Nah, proses kita lanjutkan, yaitu A pedang ket psi. Nah, jika kita tuliskan serupa seperti tadi, dan kemudian kita kenai operator Hamiltonian, dan kita uraikan operator Hamiltoniannya, kemudian kita proses, dan kita tahu bahwa A pedang ket psi itu adalah keadaan eigen dengan nilai eigen E tambah H coret omega. Karena itu setelah ditata ulang diperoleh bentuk seperti ini. Itu artinya A pedang ket psi itu mempunyai energi 2 tingkat lebih tinggi dari ket psi, yaitu 2 H coret omega. Nah, jika kita perluas ya, A pedang pangkat N ket psi, maka dengan cara yang berulang ya, serupa dan berulang, diperoleh energi eigen E tambah N H coret omega ya. Nah, itu. Nah, pertanyaan serupa kita ajukan, bagaimana dengan A ket psi ya. Nah, jawabannya serupa, kita kenai Hamiltonian, hanya saja Hamiltonian kita pilih yang dalam bentuk ini. Nah, selanjutnya kita uraikan ya, H omega A bintang A. Nah, itu dan kemudian sama dengan ini. Dan setelah ini kita tata, maka kita dapatkan ya, hasilnya adalah E kurang H bar omega A phi. Jadi artinya A menurunkan keadaan phi menjadi A phi dengan energi eigen turun dari E menjadi E kurang H bar omega. Nah, jika kita kenai operasi 2 kali ya, A kepada ket psi, maka energinya juga turun 2 H bar omega ya. Nah, serupa, jadi kalau kita kenai N kali, maka energinya juga turun N kali H bar omega. Tetapi mengingat bentuk kuadratik dari Hamiltonian, maka energinya harus bernilai positif, sehingga
N itu tidak bisa terus-menerus, tapi berhenti pada keadaan tertentu, ya, yang energinya itu positif. Nah, kita andaikan bahwa keadaan terendah itu adalah ket V0, karena terendah, maka jika dikenai A itu menjadi sama dengan 0. Sebab jika tidak, berarti keadaan ini masih bisa turun, ya. Nah, karena bisa turun berarti bukan keadaan terendah, gitu, ya. Nah, selanjutnya keadaan ini kita kenai operasi Hamiltonian, diperoleh energi Eigen E0. Nah, hanya kemudian kita nyatakan dalam bentuk ini, dan sesuai dengan definisi A ket si 0 tadi sama dengan 0, berarti sekarang energinya sama dengan setengah H coret omega, ya. Jadi E0 itu sama dengan setengah H coret omega. Nah, itu hasil yang sama dengan apa yang kita lakukan dengan menyelesaikan persamaan diferensial, ya. Selanjutnya kita tuliskan ket V0 sebagai ket 0 dan ternormalisasi braket 00 sama dengan 1, ya. Maka dari rumusan ini, ya, bahwa ini menaikkan energi sebesar NH coret omega, maka A pedang pangkat N ket 0, berarti E-nya kita ganti dengan setengah H coret omega. Nah, karena itu nilai eigennya sama dengan ini. Nah, ini berarti A pedang pangkat N ket 0 itu seolah-olah sama dengan ket N. Nah, karena itu kemudian kita nyatakan bahwa ket N sama dengan Cn A pedang pangkat N ket 0. Dan kita tentukan Cn itu sama dengan apa? Nah, jika N ternormalisasi. Nah, kita mulai dengan mencari C1, ya, ket 1 seperti ini. Braketnya sama dengan 1. Bentuk eksplisitnya kita perlihatkan. Kemudian C1-nya kita keluarkan. Nah, A pedang kita nyatakan dari komutatornya diperoleh bentuk seperti ini. A bekerja braket 0 itu sama dengan 0, sehingga kemudian diperoleh braket 00. Dan hasilnya adalah 1, sehingga C1 itu sama dengan 1. Nah, ket 2, C2 A pedang ket 0 braket 22 sama dengan 1, sama dengan ini. Kemudian braket 00 dengan suku operator A pedang kita uraikan. Nah, faktor satunya menghasilkan persamaan yang sudah kita evaluasi. Jadi suku keduanya itu akan sama dengan 1. Nah, A pedang kita uraikan. A pedang keduanya menghasilkan faktor 1, dan A bekerja ket 0 itu sama dengan 0, maka ini sama dengan C2 kali 2 sama dengan 1, sehingga C2 sama dengan 1/2. Lanjut, ket 3
kemudian braket 33. Nah, A pedang tengah kita uraikan. Faktor satunya menghasilkan operator A pedang, A pedang. Dan tadi sudah kita evaluasi, hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan A pedang 2 dari kanan kita uraikan. Nah, menghasilkan bentuk seperti ini yang hasilnya juga sama dengan 2. Nah, kemudian A pedang terakhir, suku pertama kita uraikan. Nah, lagi-lagi faktor 1 itu menghasilkan bilangan 2, suku pertamanya sama dengan 0, ya. Sehingga diperoleh 6 kali modulus C3 kuadrat. Dengan demikian C3-nya sama dengan 1/6 atau 1/3 faktorial. Nah, generalisasi Cn itu akan menghasilkan 1/n faktorial, sehingga ket n sama dengan ini. Nah, inilah ket n kita, ya, yang jika dikenai operasi Hamiltonian diperoleh nilai eigen En, dan En sama dengan ini. Nah, hasil ini memberikan, ya, bahwa ket n plus 1 sesuai formula di atasnya. Jadi pangkatnya itu n plus 1, kemudian akarnya adalah n plus 1 faktorial. Jika kita faktorisasi, kita keluarkan salah satu A pedangnya, dan akarnya juga kita faktorisasi, maka ruas paling kanan itu tidak lain adalah ket n. Nah, bentuk ini kita tuliskan, berarti A pedang ket n menghasilkan akar n plus 1 ket n plus 1, ya. Nah, serupa pertanyaannya, bagaimana kalau A bekerja pada ket n, yang kita tahu dia menurunkan, ya, menjadi n kurang 1. Nah, kita tulis, kita perhatikan dari Hamiltonian ket n sama dengan ini, bentuk eksplisitnya ini tadi. Nah, ini berarti kalau A pedang A bekerja pada ket n, itu hasilnya adalah n ket n, ya. Nah, jika bekerja pada ket n kurang 1, hasilnya adalah n kurang 1, ya, ket n kurang 1. Nah, karena itu A ket n, ya, ket n-nya kita uraikan dalam bentuk eksplisit. Nah, kemudian kita faktorisasi, ya, si ruas kanannya itu menjadi A pedang, ya, bekerja pada A pedang pangkat n kurang 1 per akar n faktorial, ya. Nah, A pedangnya itu kita nyatakan dalam 1 plus A pedang A, akar n faktorialnya kita uraikan. Nah, dari hasil tadi A pedang A bekerja pada ket n-1, hasilnya adalah n kurang 1. Maka ditambah dengan 1 depannya itu menjadi n. N per akar n, jadi akan sama dengan akar n ket n kurang 1, ya.
Dengan demikian secara keseluruhan ya ket n-nya ini di operasi A pedang A pada ket n hasilnya adalah n ket n, H menghasilkan nilai eigen ini, dan A pedang pada ket n itu menaikkan ket n plus 1 dengan perkalian akar n plus 1, sedangkan A pada ket n menurunkan ke n-1 ya, dan kalikan akar n, dan n ternormalisasi atau secara umum ortonormal. Nah, A pedang n menaikkan n ket n ke n plus 1. Makanya A pedang disebut sebagai operator tangga naik. Sedangkan A itu disebut operator tangga turun dari ket n menjadi ket n kurang 1. Nah, jika diambil n sama dengan 0, maka A pedang ket 0 itu sama dengan ket 1. Nah, dari keadaan 0 ke 1, jika 0 ditafsirkan sebagai ketiadaan menjadi 1, maka A pedang itu menciptakan. Jadi operator kreasi. Sebaliknya, jika n sama dengan 1 dikenai A, maka akan menjadi 0. Dari ada menjadi tidak ada, karena itu A disebut operator anihilasi. Nah, itulah sifat-sifat kuantitas dan operatornya dari sistem osilator harmonik. Dan sampai di sini kita tidak peduli dengan bentuk A pedang maupun ket n. Kita hanya menggunakan sifat-sifat yang ada seperti yang di kotak merah ini. Nah, jika kita ingin tahu bentuk ket n atau A pedang maupun A, nah salah satu bentuknya adalah bentuk diferensial dan fungsi gelombangnya terdahulu. Nah, itu salah satu bentuk dan itu disebut sebagai representasi. Nah, representasi lain adalah representasi matrik. Ya, jika ket n kita nyatakan dalam bentuk eksplisit, ya, ket 0 itu baris pertama sama dengan 1, sedangkan lainnya itu sama dengan 0. Ya, jadi ini tak hingga, vektor kolom tak hingga. Nah, ket 1 ya baris keduanya sama dengan 1, lainnya sama dengan 0. Ket 2 baris ketiganya sama dengan 1, ya, baris lainnya sama dengan 0. Ket 3 baris keempatnya sama dengan 1, baris lainnya sama dengan 0. Nah, ket n baris ke n plus 1 sama dengan 1, lainnya sama dengan 0. Dan ini disebut sebagai basis atau bentuk standar. Ya. Nah, dengan basis ini, maka A dan A pedang ya dapat diperoleh bentuk eksplisitnya. Ya, pertama A pedang, dari hubungan ini, kemudian kita kalikan dari kiri dengan bra M, diperoleh bentuk ini. Nah, ruas kirinya kita tuliskan dalam bentuk indeks Mn. Hasil kanannya adalah delta M n plus 1 akar n plus 1. Nah, A pedangnya dalam komponen secara eksplisit diberikan oleh bentuk ini. Ya, jadi Mn-nya itu secara eksplisit diberikan oleh suku-suku seperti ini. Nah, mari kita lihat berapa nilai masing-masing ya dari formula ini. Nah, misalkan M dan N sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Karena apa? Deltanya adalah delta 01.
Nah, selanjutnya untuk komponen 01 hasilnya juga 0 karena deltanya delta 02. Nah, selanjutnya 02 itu juga sama dengan 0 karena ada delta 03. Nah, jadi ini ya kita taruh di situ, kemudian 0n di itu hasilnya juga 0. Nah, sekarang komponen 10. Nah, itu tidak sama dengan 0 ya, tetapi sama dengan 1. Nah, komponen 11 itu sama dengan 0 karena deltanya 12. Selanjutnya komponen 21 ya, itu sama dengan akar 2. Delta komponen 32 itu sama dengan akar 3 ya. Nah, dan seterusnya selanjutnya kita substitusikan, maka bentuk eksplisitnya itu sama dengan ini ya. Nah, serupa untuk operator A. Bekerja pada ket N, hasilnya ini kemudian kita kalikan dengan bra M. Ya, serupa. Nah, indeks MN, ya, ruas kanannya akar N, delta MN kurang 1. Ya. Nah, serupa ini bentuk eksplisit dari A dengan masing-masing komponennya. Selanjutnya masing-masing komponen kita evaluasi. Ya, 00 itu elemen diagonal. Ya, jadi mengapa kok mulainya dari 00, 01 ke kanan, 02, 03, 04 ya. Dari 00 ke bawah 10, 20, 30, 40 karena memang bilangan kuantum n-nya itu adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. A00 itu akan sama dengan 0 karena delta 0 min 1. Nah, A01 itu sama dengan 1. 02 sama dengan 0. 0n sama dengan 0. Nah, 10 menghasilkan delta 1 min 1 jadi sama dengan 0. 11 itu juga menghasilkan 0. 12 itu menghasilkan akar 2. 23 menghasilkan akar 3 ya. Nah, dan seterusnya kemudian kita substitusi kembali, maka kita peroleh sekarang bentuk eksplisit dari A. Nah, dengan bentuk ini maka Hamiltonian juga dapat kita nyatakan dalam matrik ya, matrik tak hingga kali tak hingga. Nah, inilah rumusan osilator harmonik tanpa persamaan diferensial yang akan digunakan di dalam perumusan konsep yang lebih tinggi, lebih lanjut pada bahasan yang akan datang. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya. Salam.